Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tali wasilah, tali agama Allah adalah hubungan antara Allah wa atir Rasul wa ulil amri minkum. Itu trinitas, itu wasilah, itu di An-Nisa 59. Nah, di akhir ayat An-Nisa 59 jelas-jelas ya minkum, dan di atau bahasa 28 rasulun min anfusikum, karena ini tentang kita, kitalah pelakunya, kitalah yang amaliyahnya, maka harus oleh kita, ya tentu di zaman kita minkum. Gak mungkin kita yang mempraktekkan, tapi kiblatnya berbeda zaman lalu, zaman dahulu, itu mengikuti khayalan atau mengikuti cerita. Yang kita ikuti, yang kita taati, yang kita kiblati, yang kita tuju, ya harus di dimensi yang sama dengan kita. Contoh ya, kita naik motor, ikuti ini ya, motor yang depan ya, yang pakai, orangnya pakai jaket pink. Maka logikanya yang kita ikuti itu terjangkau dengan kita, di dimensi kita, ya, dan harus terjangkau ya, sezaman, sedimensi yang bisa kita ikuti. Demikian jika kita taati, demikian juga di An-Nisa 59, pemimpin yang dikuasakan di antara kamu, pemimpin rohani, tentu yang minkum, tentu rasulun min anfusikum, ya, harus sezaman, ya, harus di antara kita, karena harus terjangkau dengan kita, dan harus sedimensi dengan kita. Baru ada hubungan antara yang mengikut dan yang diikuti, yang taat dan yang ditaati, yang dipimpin dan yang memimpin, ya, itu logikanya. Dan di dalam Quran, di surat Al-Baqarah ya, 142 sampai 148, itu intinya menerangkan ini ya, menjelaskan ini, yaitu berkiblat itu harus kepada rasulun min anfusikum. Yang Rasulullah ini ada di dua dimensi ya. Kalau di dimensi qadim adalah nurnya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tapi di dunia ada rasul manusia, utusan manusia yang berbagai wadah, ditempati oleh nur. Tapi yang mati tetap manusianya, karena manusia bernyawa, baru pasti mati. Tapi yang nur, yang Rasulullah, yang nurnya Allah, yang Maha Qadim, dari yang Maha Qadim, tentu tidak mati. Rasulullah yang rohaniah, yang nur, itu tidak akan pernah mati. Tapi Rasulullah yang manusia, yang bernyawa, ya mesti kullun nafsin dha'iqatul maut. Nah, hubungan antara yang qadim dan baru, inilah yang sering kita ini rancu, distorsi. Sekali lagi, yang qadim gak mungkin mati dan selalu kekal. Yang mati yang baru, makanya disebut minkum, di zamanmu sendiri, zamanmu masing-masing, karena pelakunya kamu, bukan orang lain. Tentu harus sedimensi, sezaman, dan di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Nah, di Al-Baqarah 142 sampai 148 menerangkan ya, perpindahan arah kiblat itu sangat berat dan sangat sulit diterima, kecuali mereka yang mendapatkan petunjuk atau ditunjuki. Agar kalian mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul, yang minkum. Kalau saya mengikuti Rasul, yang diikuti ya Rasulnya sezaman, yang minkum, yang sedimensi, yang di antara kita. Nah, kalau mengikuti yang tidak sezaman, itu tidak minkum ya. Nah, makanya terus-terusannya, agar kalian mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul, dan siapa yang berbalik. Berarti apa? Membelakangi Rasul yang sekarang, membelakangi Rasul yang minkum. Berbalik berarti apa? Dia berkiblat akan tali zahir yang dahulu, yang dulu, atau yang bukan minkum. Dan yang uniknya di 142, Al-Baqarah 142, yang berbalik, yang masih berkiblat akan Rasul dahulu yang bukan minkum, itu
itu Allah olok-olok ya, dengan sindiran ya, disebut kurang akal atau tidak waras atau setengah gila atau setengah edan ya. Bahasanya kurang akal, berarti akalnya nggak jangkep ya. Kamu itu di zaman ini, yang kau ikuti harus zaman ini, yang kau taati harus zaman ini, yang memimpinmu harus zaman ini. Masa kita di tahun 2024 kemudian kita mengikuti presidennya tuh Pak Karno? Ya nggak mungkin lah, sudah nggak mungkin ya. Yang kita ikuti pasti Pak Prabowo yang sebagai presiden di tahun 2024. Walaupun sama-sama presiden, tapi presiden yang mingkum di zaman sendiri. Walaupun ya dalam barunya banyak Rasulullah, yang kita taati harus Rasulullah yang di zamanmu sendiri. Makanya hati Allah, kemudian wahati Rasul ya, Rasulnya siapa? Rasulullah, tapi yang mingkum, yang di zamanmu sendiri, yang bisa kau ikuti, kau taati. Nah, sedangkan ya banyak ya manusia yang ini sulit move on. Makanya itu sudah diterangkan ya, berpindah dari arah ke arah ibadah itu sulit diterima dan sangat berat. Nah, banyak orang yang terjebak di guru barunya ya, yang hal ini padahal saya proses tadi saya sampaikan, hubungan antara murid dan guru yang baru dan di dunianya itu karena sifatnya baru pasti akan rusak. Kecuali antara roh dengan guru roh, itu kodim, itu yang akan rusak ya, karena bukan baru itu harus terus diperbaharui namanya, atau harus terus terbarukan. Nah, banyak yang tidak bisa move on ya dari masa lalu ke masa ini, masanya sendiri, sehingga masih berkiblat akan kiblat yang dahulu. Itu kurang akal, itu edan, itu kurang waras, itu setengah edan atau setengah gila ya. Ini Quran ya, Al-Baqarah 142. Terus ya kita bertali Rasulullah itu yang akhirnya mingkum, karena kau mentaatinya, mengikutinya, kau berkibar kepadanya, kau dipimpinnya, kau dikuasakan kepadanya. Jadi itu dah. Karena para rasul itu dikuasakan atas kamu ya, sebagai wakilnya Allah ya. Kau bersaksi akan Rasul dan Rasul pun bersaksi akan kamu, bertanggung jawab di hadapan Allah. Itulah ada di baliknya syahadat. Nah, tapi sementara sampai situ dulu ya, dan nggak melebar kemana-mana. Artinya, siapapun muridnya Rasul-Rasul dahulu, kita harus bertali Rasul yang sekarang, jangan Rasul yang dahulu. Rasulullah yang tali zahirnya 1500 tahun yang lalu, nggak mungkin. Ini ada tali zahirnya ya, bukan Rasulullah yang nurnya. Kalau Rasulullah yang nurnya, boleh-boleh saja. Tuhannya biar tahun sejuta tahun yang lalu, semiliar tahun yang lalu sama zaman ini sama kodenya. Rasulullah biar Rasulullah yang sejuta semiliar tahun yang lalu sama zaman ini, dalam barunya kodenya tetap sama. Tapi, nah ini, tali zahirnya harus ulil amri minkum, minkum. Kalau yang masih berguru belajar tarikatnya, tapi mursyidnya, kalau mursyid kodimnya itu sami mawon, kodim ya dahulu, semiliar tahun yang lalu, sejuta tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu sama zaman ini, kodimnya mursyid itu sama. Yang berbeda adalah tali zahirnya. Nah, kalau zaman ini ya harus bertali sama tali zahir yang zaman ini mingkum. Jika atau bahasa 128 Rasulun min anfusikum, yang dulunya bermursyid dibaliknya Rasul, dibaliknya wali mursyid Profesor Kadrun Yahya, dibaliknya bermursyid dibaliknya nenek Buayan ya, bermursyid dibaliknya nenek Sulaiman Budi, bermursyid dibaliknya nenek Ani Ridho, bermursyid dibaliknya ayah ada guru ya, mursyidnya yang mutlak waris itu sami mawon kodimnya. Tapi masalahnya kita harus bertali sama yang mingkum, kum. Ingat ya, kau taati, kau ikuti, kau berkibar, kau menghadap, kau terpimpin. Ya harus zaman dong, dimensi. Dan di antara kamu
Maka ya ini saran ya kepada yang bermursyid, kepada mursyid yang kodimnya telah ketemu yang waris ya, carilah tali zahir yang sekarang. Itu dibaca ya Al-Baqarah ayat 142 sampai 148 ya. Yang zaman sekarang jangan beribadah akan yang dahulu. Itu disebut di 142 itu setengah akal alias setengah waras. Bahkan ya di 143 diterangkan lagi perpindahan arah kiblat, perpindahan arah kiblat rohani itu memang sangat berat dan sulit diterima. Agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul, bertali wasilah, bertali Rasul, adu wa'adu Rasul, dan siapa yang berbalik. Ya kalau mengikuti Rasul ya harus mingkum. Siapa mengikuti kamu ya harus di zamanmu. Siapa mengikuti kamu masa di zaman orang lain, bro? Yang benar aja, bro. Nah itulah ya, jalan menuju Allah itu sangat sulit dan berat. Bagaikan rambut sebelah 7 nggak bisa selamat. Makanya Allah siapkan sistem, yaitu dengan adanya guru nur, jalan nur, dan kitab nur. Guru nur itu Rasulullah atau mursyid ya, guru rohani ya. Kitab nur adalah kalam kodim atau kitab kodim atau Quran kodim. Jalan nur adalah jalan Shiratal Mustaqim. Itu di alam kodim. Tapi di dunia kita harus mentaati Rasul, mentaati utusan yang anfusikum, Rasulum yang min anfusikum, utusan yang diantara kamu yang di zamanmu sendiri, atau orang yang dikuasakan memimpin yang minkum, memimpin ya di zamanmu sendiri. Makanya disebut ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah orang yang dikuasakan memimpin ya. Itu harus kita taati, kita ikuti. Itu minkum ya, minkum ya, kum ya. Jangan berbalik ke belakang, membelakangi Rasulmu yang minkum, yang anfusikum, yang manusia ya dalam barunya. Kalau kodim nggak masalah, atau kalau yang sudah masuk ke dimensi kodim nggak masalah, nggak berlaku lagi minkum ya. Kalau sudah tersambung dengan rohani, di alam kodim nggak masalah. Tapi kalau belum dewasa, belum bisa masuk alam kodim, disebut kodim ya mesti ada bimbingan guru zahir, tali zahir, zahir yang dikuasakan secara zahir yang minkum, utusan yang anfusikum ya. Jadi demikian ya yang dulu bermursyid yang dibaliknya Syekh Profesor Qadir Yahya, dibaliknya Syekh Nenek Buayan, dibaliknya Syekh Nenek Sulaiman Judi, dibaliknya Syekh Ali Ridho, dibaliknya Syekh Nenek Tapak Gajah, dibaliknya zahir Syekh yang mulia Yanda Guru. Itu zahirnya sudah tidak ada, zahirnya ya, mingkumnya sudah tidak ada. Nah itu yang harus dicari, yang mingkum ya. Makanya menjadi putus lagi wasilahnya, menjadi sulit berkembang, menjadi redup dan habis. Kenapa? Ibaratnya sumber listrik, ada aliran gelombang listrik, itu mengalir kepada Magicom, itu lewat kabel. Lah kabelnya ini putus, gak sezaman, gak nyambung dengan Magicomnya. Akhirnya potensi Tuhannya itu putus, wasilahnya putus. Kalau Profesor Qadir sampaikan channelnya nggak ada lagi. Nah itu beliau di dalam pidatonya, Hindu hebat, Buddha hebat, ini hebat, tapi channelnya nggak ada lagi, kehilangan channel kan gitu, kehilangan tali wasilah, kehilangan tali sambungannya ya. Makanya redup. Nah ibarat kata kapal itu sudah mau tenggelam, keluarlah dari dogma status quo, ikutilah Quran, jangan ikutilah pendapat.
Waduh, di Quran itu ulil amri minkum. Dan silakan ya dicek ya, apakah betul Syekh Khadirul Jaya sampaikan sepeninggal ayah nanti nggak ada lagi mursyid ya. Tapi perhatikan petunjuk Tuhan yang selanjutnya. Artinya apa? Sepeninggal ayah, di jalur ayahanda guru Profesor Khadirul Jaya, beliau tidak mewariskan jalur mursyidnya. Makanya di pidato yang lain ayahanda guru sampaikan ya, ayah tidak sepeninggalkan ayah nanti ayah tidak menurunkan waris. Jelas kan? Bahkan sudah diingatkan ayahanda guru Profesor ya, sepeninggal ayah nanti murid ayah nggak sampai bilangan tasbih, nggak sampai 100. Dan ayahanda Profesor Khadirul Jaya tidak menurunkan waris. Nah, kalau saya ini bohong pas, saya sudah dihujat banyak orang toh. Tapi karena ini banyak saksinya, bahkan dulu para petoto-petoto khalifah dipanggil semua tuh sama Profesor, diberitahu itu ya. Nah, dari jalur beliau itu tidak menurunkan waris. Makanya sepeninggal ayah tidak ada mursyid yang setelahnya Profesor. Tapi makanya ada kalimat yang lain, ikutilah bagaimana Allah memberikan petunjuk. Karena mursyid itu bukan manusia, maka tetap ada selama dunia tidak kiamat ya. Nah demikian. Tapi ikutilah petunjuk Allah, berarti ada jalur yang lain yang bukan dari jalur setelahnya Profesor ya. Makanya betul kalau beliau tidak memerlukan waris, tapi ada jalur waris dari jalur yang lain. Ikutilah petunjuk Allah. Makanya sekali lagi saya sampaikan ya, betul nggak ada kalimat dari Profesor Khadirul Jaya sampaikan, sepeninggal ayah nanti ayah tidak menurunkan waris. Dan jika murid-murid ayah nanti tidak sampai bilangan tasbih, akan habis, nggak sampai 100. Nah kan sayang, ibarat kapal sudah mau tenggelam, redup, kok masih saja dengan status quo, berkiblat akan yang dahulu. Ikutilah petunjuk Allah, kan gitu. Nah demikian yang bisa kami sampaikan. Saya pun muridnya Profesor Khadirul Jaya, bayat sampai dituakan ya zaman beliau. Tapi kemudian kami lanjut kepada Syekh yang mulia ayahanda guru, yang beliau mendapatkan jalur waris dari Syekh Nenek Tapak Gajah. Yang Nenek Tapak Gajah ini adalah murid dan anak kandung gurunya Profesor Khadirul Jaya. Lagi ya, ayahanda guru kami itu mendapatkan waris dari jalur satunya, bukan dari jalur Syekh Khadirul Jaya. Walaupun beliau muridnya Syekh Khadirul Jaya ya. Nah, beliau mendapatkan jalur waris dari Nenek Tapak Gajah. Yang Nenek Tapak Gajah ini adalah muridnya dan anak kandungnya gurunya Syekh Profesor Khadirul Jaya. Nah demikian ya, itu permainan adat ya. Kalau sama-sama Syekh ya, ada dua Syekh. Yang satunya ini adalah anak kandung gurunya, ya adab lah. Nah, kira-kira seperti itu ya, ini gambaran manusianya. Tapi saya nggak berani menilai itu sudah ranah urusan ketuhanan ya. Makanya sekali lagi silakan dibantah ya kalau saya ini bohong. Apakah betul ada kalimat dari Profesor Khadirul Jaya beliau sampaikan sepeninggal ayah nanti ayah tidak menurunkan waris, dan sepeninggal ayah nanti murid ayah tidak sampai bilangan tasbih alias akan habis. Dan juga ya kalimat Profesor Khadirul Jaya, setelah ayah nanti tidak ada mursyid setelah ayah ya, di jalur setelahnya ayah ya. Tapi ikutilah petunjuk Allah tentang itu, tentang mursyid. Berarti ada di jalur yang lain. Silakan dicek ya 3 kalimat ini, apakah saya salah. Kalau saya salah, silakan dibantah ya, atau diterangkan mana buktinya ya. Karena ada saksi, ada banyak orang ya yang terlibat dipanggil oleh ayahanda guru Profesor ya. Makanya ya menjadi redup di mana-mana habis karena terjebak pada status quo. Makanya ayahanda guru Profesor disampaikan, keluar dari dogma. Kenapa? Gitu. Supaya keluarlah dari dogma, dari status quo. Mursyid itu bukan manusia, tapi dibalik manusia yang mati itu manusia zahirnya.
mursyidnya itu nggak mati dan tetap ada ya. Dan itu mursyid yang jalur waris ada di baliknya ayahanda guru kami. Jelas toh? Demikian yang bisa kami sampaikan. Itulah tali wasilah, itulah wasilah yang dicari seluruh umat manusia di seluruh dunia. Itulah wasilah, itulah trinitas, itulah tali agama Allah ya. Itulah yang diperintah untuk mencarinya di Al-Maidah 35. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam tauhid lintas agama, salam pembaharuan, salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, salam persatuan, salam kerukunan, salam taklim marifat. Ini tentang metodologi Qadim Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridho kamasubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.